يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, berdiskusi di studio podcast Hikmah channel Kuwa Medan Amplas. Kemudian sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syafaatnya lah kita masih diberi kesehatan, dapat berkumpul, bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Hikmah channel dimanapun berada, pada pertemuan diskusi kita pada siang yang berbahagia ini kita ambil materi perempuan dan dakwah serta kekuatan majelis taklim dalam membangun peradaban. Hadir di tengah-tengah kita pada siang yang berbahagia ini ketua dari majelis taklim An-Nisaul Fadilah Kelurahan Harjosari 1 dan Harjosari 2 Kecamatan Medan Amplas. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Narasumber kita bernama Ibu Dr. Anda Imania. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda, pada siang berbahagia ini Bunda dapat hadir memenuhi undangan untuk diskusi di Hikmah channel podcast kita Kuwa Medan Amplas. Baik Bunda, saya akan melanjutkan dari judul pertemuan kita hari ini, perempuan dan dakwah serta kekuatan majelis taklim dalam membangun peradaban. Ada yang berhubungan dengan hal tersebut ini, biasanya majelis taklim itu dakwah yang ada itu adalah tugas atau rutinitas dari ustadz ustazah. Nah, kali ini dakwah itu kita kaitkan dengan majelis taklim. Nah, menurut Bunda, apa yang bisa majelis taklim lakukan untuk menjalankan dakwah khususnya di Kecamatan Medan Amplas? Baik Bunda, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Hikmah channel yang sudah mengundang saya untuk dapat berbagi dalam kaitannya melaksanakan program daripada Hikmah channel Kuwa Medan Amplas. Memang seperti kita ketahui bahwa dakwah itu biasa dilakukan oleh seorang ustaz, lebih banyak ustaz dibanding ustazah. Namun demikian pada saat sekarang ini sudah banyak bermunculan ustazah-ustazah yang juga melakukan dakwah ke masyarakat. Nah, sebenarnya perempuan memiliki peran penting atau peran besar dalam berdakwah ini melalui majelis taklim. Karena kita ketahui bahwa di mana-mana khususnya di Kota Medan, ya, termasuklah kita di Medan Amplas ini, pada setiap lingkungan itu pasti ada majelis taklimnya. Nah, kebetulan di dua kelurahan ini sudah sejak puluhan tahun yang lalu, kalau tidak salah saya sejak tahun 1980 itu sudah ada yang namanya perwiritan akbar untuk kelurahan Harjosari 1 dan Harjosari 2. Nah, namun pada periode sekarang kami tambahi namanya menjadi perwiritan akbar An-Nisaul Fadilah.
ya. Gitu. Nah, jadi sejak dulu sampai saat ini bahwa perempuan itu memang sudah memiliki peran penting melalui majelis taklim. Nah, ini tentunya beranjak dari firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, jadi agaknya ayat ini dapat kita pahami bahwa seruan untuk berdakwah itu bukan hanya kepada kaum laki-laki. Iya, betul. Tapi terhadap semua umat Islam ya yang ada di muka bumi ini, termasuklah kita kaum perempuan. Nah, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Serulah manusia kepada jalan Tuhan, kan begitu ya, Bu? Nah, dengan cara bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Nah, seandainya ketika kita berdakwah kita mendapat tantangan, bantahan ya, maka kita harus lebih bijaksana berdasarkan firman Allah, seruan Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Iya, Nah, betul. oleh karenanya pelaksanaan daripada dakwah ini dapat kita laksanakan sosialisasinya melalui dakwah bil lisan, ya, dakwah bil hal, dan dakwah bil tadwin. Kan gitu, ya. Nah, dakwah bil lisan tentu melalui ceramah-ceramah. Dakwah bil hal itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara, misalnya dari segi silaturahmi dari rumah ke rumah, ya, dengan demikian yang lain akan mengikut. Iya, betul. Kemudian bisa juga dari segi berpakaian, mereka tertarik dengan situasi dan kondisi itu, ya, mereka merasa tertarik sehingga mereka merubah yang tadinya mungkin belum berbusana muslim, sekarang sudah berubah berbusana muslim. Nah, kemudian yang lebih sempurna lagi saat sekarang ini, ya, untuk menyempurnakan teknologi modern, sudah banyak ya para pendakwah itu membuat dakwah bitadwin dengan menulis. Nah, sehingga semua orang bisa membacanya dan itu dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan yang baik. Nah, tentunya dakwah ini gunanya adalah untuk terutama di kalangan majelis taklim, karena bagaimanapun biasanya dalam acara majelis taklim itu akan mengundang seorang penceramah, ustadz atau ustazah yang akan memberikan tausiah kepada para jamaah. Nah, dari tausiah yang disampaikan tentu para jamaah akan mendapatkan ilmu, ilmu pengetahuan baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat dan sebagainya. Dan tentunya ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, ya, dalam berkeluarga, ya, mendidik anak-anak, kemudian juga tentunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pasti bahwa peran dakwah ini tidak kalah penting, ya, terhadap kaum perempuan. Karena bagaimanapun seorang ibu itu adalah al-ummu madrasatul ula, kan begitu ya. Ibu itu adalah sekolah yang utama dalam keluarga. Nah, oleh karenanya seorang ibu itu harus memiliki pengetahuan, terutama ilmu agama, karena bagaimana dia harus mendidik anak-anaknya, terutama kita di kalangan muslim, supaya mereka memiliki akhlakul karimah. Nah, jadi kalau seorang ibu tidak memiliki wawasan pengetahuan agama, bagaimana dia akan memberikan wawasan pendidikan tersebut kepada anak-anaknya. Nah, jadi biasanya dapat kita lihat kalau seorang ibunya itu baik agamanya, kan begitu ya, Bu? Insya Allah anak-anaknya pun memiliki akhlak yang baik, kan begitu, karena didikan orang tua tadi. Bagaimanapun tinggi ilmu seseorang, tetap bahwa al-adabu fawqal ilmi, kan begitu, ya. Adab itu lebih tinggi dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Begitu kira-kira. Baik, Bunda. Ini kan secara dakwah ini akan mendapatkan nilai pahala atau pahala jariah, ya, amal jariah, kan seperti itu. Jadi Bunda sudah berapa lama nih secara pengalaman, sudah berapa lama Bunda membina majelis taklim yang ada sekarang ini? Baik, alhamdulillah
Ini untuk periode yang kedua, Bu. Alhamdulillah. Karena kemarin pada periode pertama itu saya melanjutkan. Oh gitu. Karena kebetulan ibu ketuanya almarhumah Ibu Yus meninggal, ya, Ibu Yusniati almarhumah meninggal dunia, maka karena saya sebagai wakil ketua, saya melanjutkan program itu. Setelah selesai, baru terpilih kembali untuk menjadi ketua. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bunda, karena banyak ya di tengah-tengah masyarakat ini kaum ibu, ada sebagian yang menerima, ada sebagian tidak menerima untuk menjadi anggota majelis taklim. Alhamdulillah saya perhatikan ya, dari sekian banyaknya warga masyarakat atau khususnya ibu-ibu, saya lihat kalau sudah hari Kamis, hari Jumat hampir rata-rata berangkat ke pengajian. Kalau kita tanya mau kemana ibu? Mau ngaji. Alhamdulillah kali. Seperti itulah saya lihat. Berarti ini kan hubungannya dengan pengurus. Bagaimana pengurus mendakwa, inilah namanya mendakwa kan? Dakwah bilhal. Ibu-ibu atau bunda selaku pengurus kan punya kerja yang sangat sulit ini untuk mengumpulkan ibu-ibu yang hampir rata-rata pola berpikirnya berbeda-beda kan gitu. Jadi awal-awalnya tadi saya udah dengar dari Bunda menghadirkan ustadz ya kan, ustazah, kemudian membuat pengajian mungkin dari rumah ke rumah silaturahmi. Nah seperti itu kan membuat para ibu-ibu yang selama ini tidak mengikuti majelis taklim tersebut pasti akan tergiur, tergugah hati. Enak ternyata gabung dengan ibu-ibu ini gitu. Ya kan, menghindari yang namanya menghibah seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang mungkin orang Bunda buat. Contoh mungkin buat pengajian ya yang kita buat selama ini setiap hari Senin ya Bunda. Setiap hari, itu juga bagian Tahsinul Quran. Itu bagian juga dari program kerja dari kantor KUA Kecamatan Medan Amplas, bekerja sama dengan majelis taklim yang Bunda bina. Gitu. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda selaku ketua dari majelis taklim yang telah membuat kerjasama yang baik dengan KUA Kecamatan Medan Amplas. Terima kasih ya Bunda. Kemudian itu tadi sudah kita dengarkan dari Bunda tentang dakwah sebenarnya bukan harus melalui ustadz, ternyata majelis taklim juga penuh dengan dakwah-dakwah yang positif. Ya, bisa mengajak ibu-ibu berkumpul melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti pengajian, mendengarkan ceramah dari al-ustadz. Kemudian ilmu yang mereka dapat dari pengajian bisa disalurkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya. Jadi termasuklah kita ini selaku pengurus, kalau insya Allah mendapatkan nantinya di akhirat mendapatkan surga. Amin ya robbal alamin. Baik Bunda, selanjutnya ada yang mau kita bahas lagi. Ini majelis taklim perannya ini memang sangat besar di tengah-tengah masyarakat sosial ya. Nah, bagaimana majelis taklim itu bisa memposisikan diri di tengah-tengah masyarakat sosial dan dapat diterima di tengah masyarakat sosial dengan bekerja sama dengan pemerintahan, contoh dengan kelurahan, kecamatan, dan termasuklah KUA, Kantor Kepala Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas. Silakan Bunda. Makasih Ibu. Saya bersyukur sekali dengan adanya majelis taklim An-Nisaul Fadilah ini Ibu, karena melalui wadah ini kami khususnya pengurus ya bisa mengumpulkan ibu-ibu dari 2 kelurahan. Alhamdulillah. Yang kebetulan terdiri dari 19 perwiritan. Nah, jadi kami laksanakan itu pada setiap bulannya di Jumat terakhir pada setiap bulan. Bahkan pada bulan Ramadan ini karena biasanya pada periode yang lalu kami belum melaksanakan dalam artian
absen kalau untuk bulan Ramadan. Tapi kami berpikir daripada dikosongkan, toh nanti juga kegiatan untuk setelah Ramadan tetap berlanjut. Alangkah baiknya, makanya kemarin kami buat pengganti daripada perwitan akbar itu menjadi sholat tasbih. Begitu. Jadi dia sholat tasbih yang tidak kalah pentingnya juga tentunya, ya, sama halnya juga dengan pelaksanaan daripada perwitan akbar kan. Nah, jadi alhamdulillah saya merasa bangga sekali Ibu, karena setiap melaksanakan perwitan akbar atau Majelis Taklim An-Nisaul Fadilah ini, jamaah-jamaah yang hadir itu bertambah banyak, alhamdulillah. Dan kami tetap melibatkan pihak kelurahan, ya. Baik dari Lurah Harjosari 1 maupun Lurah Harjosari 2. Begitu juga dengan Pak Camat, ya, beserta Pak Kua juga tetap kami undang, Ketua MUI juga. Alhamdulillah semuanya itu tetap hadir untuk meramaikan atau mensyiarkan Majelis Taklim An-Nisaul Fadilah kan gitu. Nah, jadi tentunya mereka kan merasa banyak hikmah yang diperoleh dari pelaksanaan tersebut. Di samping ilmu, tentu juga meningkatkan ukhuwah Islamiyah yang tadinya tidak saling kenal, ya, menjadi kenal kan begitu ya. Nah, jadi makanya saya katakan saya bersyukur sekali karena bisa mempersatukan jamaah yang terdiri dari 2 kelurahan kan begitu ya. Betul, Bu. Yang alhamdulillah Bu Ibu tidak kurang dari 400 orang. Alhamdulillah. Kalau setiap melaksanakan kegiatan perwitan akbar An-Nisaul Fadilah tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan adanya Majelis Taklim tersebut, ibu-ibu menyadari betapa pentingnya Majelis Taklim, karena bagaimanapun akan mendapatkan ilmu, berwawasan luas, menambah ukhuwah Islamiyah, ya, menambah silaturahmi kan gitu ya. Kemudian juga mereka mengenal siapa Pak Tuanya, siapa camatnya, siapa ketua MUI-nya kan begitu ya. Betul, nah, Bu. jadi mudah-mudahan ini akan dapat berlanjut terus, dan semoga juga para jamaah itu merasakan bahwa memang Majelis Taklim tersebut bermanfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Baik hubungan terhadap Allah juga terhadap manusia. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan, mohon doanya juga Bunda supaya tetap berlanjut dan lebih luas lagi, dalam artian lebih banyak lagi jamaah yang hadir, sehingga syiarnya lebih lagi, insyaallah. Amin. Baik Bunda, tadi sudah kita dengar paparan-paparan Bunda tentang Majelis Taklim, khususnya Majelis Taklim yang ada di binaan Bunda, Harjosari 1 dan Harjosari 2. Nah, ini sudah menjadi inspiratif kepada kita semua, yang insya Allah kepada Majelis Taklim yang lainnya akan berbuat seperti ini juga. Nah, baik, untuk kesimpulan silakan Bunda sampaikan kepada sahabat Hikmah dimanapun berada. Silakan Bunda. Sahabat Hikmah dimanapun berada, bahwasanya sebagaimana kata mutiara di dalam Islam yang sering kita dengar, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu. Dikatakan menuntut ilmu itu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, oleh karenanya tuntutlah ilmu di mana saja berada, walaupun berasal dari Majelis Taklim. Ya, kalau kita benar-benar mendengarkan tausiah atau ceramah yang diberikan oleh para ustadz atau ustazah, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang akan bisa kita gunakan untuk menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan tentunya kita sebagai modal kita untuk mendidik anak-anak kita semuanya dan keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan insya Allah anak cucu kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda. Sahabat Hikmah Channel dimanapun Anda berada, demikian tadi diskusi singkat kita dengan Ibunda Dr. Anda Imania selaku Ketua Majelis Taklim An-Nisaul Fadilah dari Harjosari 1 dan Harjosari 2. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bermanfaat
dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.